Oke, terima kasih ya kepada kelompok 6 yang telah mempresentasikan tentang Islam dalam menghadapi modernisasi ya. Nah, modernisasi di sini adalah kemajuan dalam bidang sains dan teknologi ya, yang merubah peradaban kehidupan umat manusia ya, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini ya. Jika kita bandingkan dari tahun ke tahun mungkin ya, dari ketika Anda SD, SMP, SMA, dan bahkan hari ini Anda kuliah, itu berbagai macam kemajuan ya muncul ya, lahir ya, seiring dengan perbedaan waktu yang Anda lalui ya. Mungkin kalau ketika Anda SD kemarin mungkin mainnya masih main-main yang setal, bisa kelereng, karet ya. Hari ini mainnya enggak lagi, mainnya sudah di dalam kamar handphone misalnya seperti itu. Nah, modernisasi atau kemajuan dalam bidang sains dan teknologi ini sebenarnya tidak lepas dari khasanah Islam itu sendiri. Nah, di mana Islam memberikan ruang atau mensugesti ya, manusia untuk mengembangkan akalnya ya, untuk mengembangkan akalnya dalam memfungsikan dirinya sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Jadi manusia itu diciptakan Allah itu ada dua. Yang pertama sebagai Abdullah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan yang kedua dalam surah Al-Baqarah itu sebagai khalifatu fil ardi, yaitu wakil Allah di muka bumi ini ya, untuk mengelola bumi. Nah, manusia dibekali oleh akal dan nafsu ya, sehingga terjadilah penemuan-penemuan ya, pengembangan dari sains dan teknologi hingga kita rasakan pada saat ini. Nah, Islam ini sebenarnya adalah mendorong terlahirnya modernisasi atau globalisasi ini. Tapi di satu sisi Islam juga menjadi filter ya, penyaring khususnya kepada umat Islam ya, supaya tidak terperosok dalam kemajuan teknologi dan informasi ini. Ya. Nah, kemajuan teknologi dan informasi ini ya, itu ibarat dua sisi mata pisau ya. Di satu sisi dia sangat bermanfaat bagi kehidupan kita umat manusia ya. Namun di sisi lain dia bisa menghancurkan harkat martabat manusia itu sendiri. Jadi kemajuan teknologi informasi ini harus bisa kita manfaatkan, harus kita seimbangi ya, harus bisa kita kelola dengan baik sehingga dia memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan peradaban kehidupan manusia. Bukan sebaliknya ya, kemajuan teknologi bisa digunakan untuk menghancurkan atau membunuh ya umat manusia. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat hari ini ya, hampir 2 tahun ya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, itu berbagai isu muncul. Ya, berbagai isu muncul, di mana isu-isu itu yang pertama ya, ini adalah perang sebenarnya, perang. Jadi perang saat ini mungkin tidak lagi menggunakan senjata dalam bentuk nuklir, dalam bentuk bom atom misalnya, dalam bentuk tembak-menembak, melainkan perang yang terjadi saat ini adalah dengan menggunakan senjata biologis, yaitu melalui virus yang tidak terdeteksi ya. Tahu-taunya sudah kelepak-kelepak meninggal ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga adalah kemajuan dari teknologi. Nah, kita sebagai umat Islam ya, hendaknya harus bijak-bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Yakni ya, kita manfaatkan perkembangan teknologi ini sebagai sarana atau media dalam meningkatkan kualitas kita. Ya, baik kualitas spiritualitas maupun kualitas kita sebagai intelektual manusia ya, seperti itu ya. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh kelompok 6 ya, beberapa cara atau upaya yang dapat dilakukan ya untuk membentengi diri di era modernisasi saat ini ya. Namun yang ingin saya sampaikan saat ini adalah bahwasanya ya, persaingan kita saat ini ya, di modernisasi saat ini, persaingan kita tidak lagi kepada sesama manusia, tetapi persaingan kita sudah merujuk kepada robot buatan ya, robot buatan, kecerdasan robot, di mana saat ini ya banyak sekali peran-peran kehidupan manusia itu digantikan oleh robot.
Ya, fungsi-fungsi manusia digantikan oleh robot. Contoh kecil misalnya di dalam bidang keamanan. Sekarang ini orang sudah memanfaatkan yang namanya CCTV. Dalam tanda kutip, orang sudah mulai mengurangi penggunaan manusia. Saat ini perbankan tidak lagi mengandalkan teller yang harus duduk di kantor kas, harus duduk di kantor cabang, enggak. Tapi sekarang ini anjungan tunai mandiri, ATM sudah bisa melayani setoran tunai dan tarikan tunai. Artinya peran teller sedikit demi sedikit digantikan oleh robot atau mesin. Enggak. Belum lagi misalnya di dalam swalayan-swalayan, misalnya kita lihat saat ini ya, swalayan-swalayan tidak lagi membutuhkan banyak karyawan. Ya, tidak butuh banyak karyawan. Ya, kita bisa lihat mereka cukup orang 2 selesai. Satu mengawasi, dibantu CCTV, satu di bagian kasir sudah menggunakan barcode. Semuanya sudah sangat mudah sekali. Dalam bidang transportasi misalnya ya, saat ini ya, angkot-angkot sudah mulai tereliminasi oleh yang namanya Gojek, Grab dan sebagainya. Warung makan, restoran saat ini mulai tergerus ya. Tidak harus kita menyewa tempat yang mahal, tapi kita cukup dimulai usahanya dari rumah, sudah memanfaatkan GoFood dan sebagainya, itu bisa dikerjakan dengan baik. Dalam hal-hal yang lain misalnya saat ini, contoh kecil misalnya kita dalam perkuliahan saat ini kita tidak harus mesti dan ketemu di kampus ya. Kita bisa kuliah melalui online seperti ini. Ya, ini adalah pengembangan dari sains dan teknologi yang di satu sisi ya mengeliminasi peran manusia, tapi di sisi lain memudahkan urusan manusia ya kan. Nah, kita umat Islam kita harus ya mengikuti perkembangan ini. Kita jangan terlena ya, kita jangan terlena. Ajaran Islam Iqra itu sepanjang hayat. Iqra, bacalah, ikuti perkembangan ini ya. Masa depan yang tidak pernah menentu ya, masa depan yang tidak pernah menentu, di mana kecerdasan artifisial itu ya, kecerdasan tiruan itu sudah masuk dalam ranah kehidupan kita manusia ya. Nah, jadi melalui peran ini kita diharapkan untuk memiliki kecerdasan. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Dipersilakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dari makalah temannya tadi. Dipersilakan. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Ya. Izin Pak, bertanyanya kepada Bapak atau kepada kelompok pemakalah? Pemakalah, oke. Oke, baiklah. Saya Lilo Renaldri ingin bertanya kepada kelompok Leviana ya. Bisa ditanggapi? Ya. Oke. Jadi pertanyaan saya, dengan adanya modernisasi, salah satunya di bidang budaya, dapat kita ketahui bahwa modernisasi di bidang budaya ini sangat berjauhan dengan syariat pada agama Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyingkapi, contohnya kayak pakai celana ketat gitu. Untuk para ceweknya pakai jilbab di atas maaf sampai lehernya maksudnya gitu. Bagaimana sikap kalian untuk menyikapi modernisasi di bidang budaya tersebut? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Lilo ya yang telah menyampaikan pertanyaan. Silakan. Kalau mau langsung ditanggapi boleh, ada pemakalah. Pertanyaan dari Lilo akan saya jawab dengan saya sendiri. Cara menyikapi modernisasi dalam bidang budaya yang tepat adalah menyaring budaya yang masuk, mengambil hal positif dari modernisasi,
mengambil manfaat dari modernisasi, namun tetap menyaring sisi yang positifnya. Jika ada orang yang memakai jilbab melebihi batas yang ditentukan, itu adalah tergantung diri sendiri. Karena dalam syariat Islam memang diwajibkan wanita untuk menutup bagian dadanya. Tapi karena di zaman sekarang banyak orang yang melanggarnya. Sedangkan kita tidak dapat melarangnya karena itu kemauan dan hak dirinya sendiri. Yang lain mau menambahkan silakan, teman yang satu kelompok. Silakan kalau ada mau menambahkan. Teman yang satu kelompok kalau mau menambahkan silakan. Kalau Lilo sendiri bagaimana Lilo menikapi hal seperti itu Lilo? Mungkin bisa berbagi. Aku yang menjawabnya Pak gitu. Bisa berbagi pengalaman kepada teman. Nah, kalau kamu sendiri pendapatmu bagaimana itu? Oh, baiklah. Kalau pendapat saya dengan menyikapi itu bisa digarisbesari bahwa mereka belum memahami bagaimana syariat ataupun cara berpakaian maupun yang sesuai dengan syariat kita pastinya. Berarti mereka belum memahami, mereka hanya mengikuti tren dan mereka pantaskan kepada penampilan mereka. Nah, jadi titik poinnya kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama tadi, nggak bisa memahami apa yang dimaksud dengan auratnya gitu. Dengan menggunakan celana ketat itu apakah termasuk aurat? Berarti mereka belum mengerti secara fikih hukum-hukum cara berpakaian ataupun cara berpenampilan. Yang kedua, dari hal tersebut modernisasi ini bisa berdampak baik dan buruk. Tapi pada pemuda-pemudi khususnya di Indonesia itu kebanyakan dampaknya berdampak negatif. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, misalkan cara dia ibaratkan mengimplementasikan dirinya dalam bentuk kehidupan sehari-hari itu sangat berbeda jauh dari yang ditentukan dalam syariat kita. Jadi modernisasi ini benar katanya tadi tergantung dari sikap orang yang menyikapi. Tapi solusinya gimana? Solusinya kita sebagai teman harus memperingatinya. Harus memberitahukan kepadanya bahwa itu nggak boleh. Bukan kita sebagai teman hanya membiarkan hal tersebut terjadi. Semestinya para teman itu pasti memberitahu temannya bahwa hal tersebut tidak baik, hal tersebut tidak sesuai dengan dicontohkan. Jadi pada intinya untuk menyikapi itu kita harus memperingati dengan cara memberitahu. Kalau dia nggak terima, kita sindirnya dengan, sekarang kan udah modern, status WA gitu. Orang yang tidak menggunakan jilbab, bla 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 bla, ceramah dari potongan ustadz gitu. Ini kan termasuk dari ceramah dalam modernisasi gitu. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembali kepada Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Lido ya. Sudah memberikan masukan dari pertanyaan sendiri. Jadi watawasau bil haq watawasau bisob ya Lilo ya. Nah, fenomena ini terjadi sebenarnya Lilo karena keberagaman pendidikan. Artinya apa? Yang mengurangi pemahaman teman-teman terutama dalam permasalahan syariat agama ini sebenarnya adalah
latar belakang dari sekolahnya. Ya. Kalau dia berlatar belakang dari MI, MTS, MA atau pesantren, terbiasa dengan pakaian Islami. Tapi ketika dia berasal dari sekolah SD, SMP, SMA, mungkin tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Nah, ketika mereka mencoba tren-tren tersebut, ya betul yang Lilo katakan. Mereka tidak memahami atau belum memahami syariat. Tapi mereka hanya mengikuti tren, ya, tren yang lagi di masyarakat seperti itu. Jadi keanekaragaman pemahaman inilah yang jadi tantangan kita bersama ya umat Islam ya untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk saling menasihati, mengingatkan sesama muslimah. Nah, memanfaatkan kemajuan teknologi ya seperti yang diungkapkan Lilo tadi ya, kita bisa menyadurkan atau menampilkan nasihat dari Ustadz A, Ustadz B misalnya itu. Kita mengambil potongan ceramah misalnya dari Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan misalnya keharusan menutup aurat bagi perempuan misalnya kan di depan umum misalnya kan. Nah, menutup aurat ini kan dalam tanda kutip di depan umum ya Lilo ya. Kalau di depan mahramnya enggak apa-apa. Artinya di depan yang bukan mahramnya ya, yang bukan mahramnya. Itu ada aturan yang disyariatkan kepada perempuan. Ya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, terkhususnya yang berasal dari pesantren, berasal dari MI, MTS, MA, ya, bahkan yang berasal dari sekolah, ada yang sekolah berbasis agama lah di sini. Kalau Lilo Muhammadiyah ya Lilo ya kemarin, kalau saya tidak salah ya. SMA-nya Muhammadiyah kan Lilo ya? Ya. Iya Pak. Ya, jadi sedikit banyaknya ya memiliki pemahaman tentang fikih, ya, tentang fikih. Ya. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan itu di awal pertemuan kemarin ya, kita Indonesia ini bukan negara Islam, ya, tapi Islam di Indonesia adalah agama pendatang, di mana budaya kultur masyarakat Indonesia sudah ada terlebih dahulu, yaitu yang agama-agama sebelumnya yang kita kenal ada Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ya. Bahkan kalau kita lihat ke Jawa misalnya, di Jawa misalnya kadang-kadang orang Islam, tapi dia tidak berjilbab sebagaimana yang dicontohkan atau yang kita lihat di teman-teman kita yang syar'i hari ini. Mereka orang Islam, tapi menggunakan selendang ya, bahasa Jawanya itu apa? Kain apa itu? Selendang ya. Nah, itu menggunakan seperti itu. Itu kenapa? Karena budaya yang ada di Indonesia itu terlebih dahulu. Tapi saat ini ya saya lihat sudah mulai banyak ya akhwat-akhwat kita yang sudah mulai syar'i ya sudah menggunakan jilbabnya, menggunakan pakaiannya, itu sudah tidak lagi kelihatan lekuk tubuhnya. Ya. Yang seperti itu ya Lilo ya. Jadi lekuk tubuh itu nggak boleh kelihatan ya. Ya. Kalau sekarang ini kan mohon maaf jilbabnya pakai, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan atau pakaiannya masih ketat misalnya. Terima kasih pada Lilo yang telah memberikan maksudnya. Oke, kepada teman-teman yang lain silakan. Poin penting dari Islam menghadapi modernisasi ini apa kira-kira? Itu belum begitu banyak kita temukan ya. Bagaimana sih poin pentingnya ya? Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 itu ya, itu melatar belakangi munculnya modernisasi ya. Hai jemaah jin dan manusia, lintasilah langit dan bumi, namun engkau tidak mampu melintasinya tanpa kekuatan. Nah, itu adalah motivasi yang Allah berikan melalui Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Dari ayat tersebut yang sebenarnya adalah memberikan kepada kita untuk tidak berhenti belajar. Ya, tidak berhenti belajar. Terus belajar eksperimen. Ya. Untuk apa? Untuk kita mengelola bumi ini. Ya. Pak, kita orang Islam ya Pak, kata mati tidak dibawa bumi ini Pak. Tidak mau apa yang kemajuan kita bumi ini Pak. Ya.
Jadi dasarnya itu tadi. Yang kedua adalah dasarnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Nabi kita pun mengajarkan kepada kita adalah sebaik-baik manusia itu yang paling baik, paling banyak manfaatnya kepada manusia lain. Nah, biar manusia lain bisa banyak merasakan manfaatnya ya dari teknologi ini kita ikuti. Terutama ya mungkin teman-teman yang hari ini kuliah di bidang teknologi informasi. Ya, memiliki peran penting ya untuk menjadikan dirinya lebih bermanfaat melalui apa hasil karya dari teknologi informasi yang dipelajarinya. Itu. Contoh misalnya kita Menteri Pendidikan kita misalnya Pak Nadiem. Pak Nadiem itu ya memberikan manfaat yang sangat luar biasa dengan adanya apa? Gojek ya. Gojek atau Grab apa-apa itu. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Baik bagi orang yang menjalankannya maupun bagi pengguna jasanya. Orang yang membuat aplikasi Shopee, Tokopedia, startup seperti itu, besar manfaatnya. Baik bagi pelaku maupun pemanfaat. Gitu. Jadi timbal baliknya itu sangat luar biasa. Ya. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kelompok 6 sudah menjelaskan solusi dari menghadapi modernisasi. Nah, sebelum adanya solusi pasti ada masalah. Di sini pertanyaan saya, masalah seperti apa yang akan Islam hadapi ketika terjadinya modernisasi ini, Pak? Bertanyanya kepada siapa ini? Kepada kelompok 6. Ya, silakan, kelompok 6. Mungkin saya coba tanggapi ya, Dwi Praharani ya. Masalah apa yang dihadapi Islam dengan modernisasi? Sebenarnya Islam itu tidak memiliki masalah. Ya, Islam tidak punya masalah. Islam itu kan adalah sebuah ajaran. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana dengan umat Islam. Ya. Nah, hal apa yang dihadapi menjadi masalah umat Islam dengan kemajuan modernisasi ya? Banyak ya. Yang saat ini mulai merajalela itu munculnya sikap individualisme. Ya, itu masalah. Sikap individualisme. Yang kedua, munculnya aspek atau orientasi hidup pada materi. Masalah. Ya. Yang ketiga, munculnya rasionalisme. Segalanya pokoknya rasional. Ya. Nah, dan masih banyak yang lain. Itu contoh kecil masalah yang dihadapi umat Islam di era modernisasi saat ini. Dwi mungkin bisa membandingkan kondisi hari ini dengan kondisi Anda waktu masih SD. Ketika Anda masih SD, mungkin di lingkungan sekitar Anda masih ada kegiatan gotong royong, Kak? Masih, Pak. Dwi tinggalnya di mana? Di Air Anyer. Air Anyer, oke. Mungkin ketika kamu masih SD, mungkin kegiatan gotong royong itu masih ada. Bahkan mungkin di sebagian daerah, di sebagian kampung, kalau ada buat rumah, itu biasanya gotong royong. Hari ini nggak bisa lagi kita temukan itu. Masih ada nggak kalau hari ini? Udah jarang, Pak. Udah jarang, artinya pergeseran kan? Pergeseran pada pola tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi masalah hari ini adalah kurangnya ukhuwah Islamiyah. Melunturnya persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Dengan dibuktikannya minimnya silaturahmi. Masalah yang kedua dihadapi saat ini ketika hari-hari besar Islam. Contoh kecil misalnya. Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Semenjak WA Group muncul tahun 2015 atau 2016, kegiatan silaturahmi itu sudah mulai berkurang. Ketika hari besar Islam terjadi,
perayaan hari besar Islam, orang Islam lebih banyak liburan ke pantai, ke puncak, ke mall, ketimbang menjalankan syariat Islam yang namanya bersilaturahmi. Silaturahminya menggunakan WA. Selami sekeluarga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, satu ucapan share ke berapa grup, udah berapa banyak. Di satu sisi kemajuan teknologi berperan. Di sisi lain melunturkan silaturahmi. Itu masalah. Ya Dwi ya. Dwi ketika Idul Fitri tahun kemarin sering nggak ke tempat teman-temannya? Sering, Pak. Masih? Masih. Masih? Ke tetangga kiri kanan, depan rumah belakang? Masih, Pak. Masih? Kecuali yang mungkin rumahnya jauh gitu. Jadi satu. Yang rumahnya jauh? Ya, berarti masih bagus ya, enggak? Masih ada ajang silaturahmi yang kamu lakukan. Itu tidak semua dilakukan oleh umat Islam. Ya. Itu terkadang ya, kalau hari-hari besar seperti itu ya tertentu saja. Lah ada WA grup, ternyata ada WA, pakai WA baik. Ya. Itu. Nah, itu di satu sisi manfaat teknologi, modernisasi, di satu sisi masalah bagi umat Islam. Melunturnya silaturahmi. Ya. Melunturnya silaturahmi, menguatnya individualisme, ya. Kalau dulu kalau saya tidak tahu kalau di kampung ya, enggak. Kalau ada orang meninggal itu bagaimana? Kalau dulu kalau di tempat saya ya, kalau ada orang meninggal itu tetangga kiri kanan itu datang. Bawa beras, bawa kopi, bawa gula. Ya. Sekarang ini sepertinya sudah meluntur. Ya, sudah meluntur. Ya. Kalau hari besar Islam, kalau dulu saya sangat senang sekali ya kalau ada kegiatan misalnya menganggung di masjid atau di mana. Orang bawa dulang. Masih merasakan nggak, Dwi? Masih, Pak. Masih merasakan. Sekarang masih banyak nggak yang bawa dulang? Masih. Jarang, Pak. Jarang. Jarang. Tapi lebih banyak menggunakan kotak, enggak? Bok nasi, Pak. Bok nasi. Di satu sisi modernisasi meningkatkan memudahkan urusan manusia, tapi di sisi lain melunturkan kultur atau budaya. Saya kira sekarang sudah jarang ya kalau ada kegiatan. Kalau saya tidak tahu kalau di desa ya, kalau di Pangkal Pinang itu kalau ada acara nganggung itu biasanya sudah jarang yang membawa dulang, itu jarang. Dia bawanya kotak. Itu menggeser jadi masalah. Ya, itu. Nah, Dewi, kalau saya tidak salah di akhir bulan Zulkaidah itu ada namanya rebukasan ya. Ya, corona udah nggak dilaksanakan lagi. Nggak dilaksanakan lagi karena corona ya. Ya. Itu apa namanya? Saya tidak tahu lagi gambarannya bagaimana. Kalau dulu itu dari mana-mana rame ya datangnya ya. Sama seperti Maulid yang diadakan di mana-mana. Jadi modernisasi itu ibarat dua sisi mata pisau. Ya. Di satu sisi dia membantu, tapi di satu sisi dia bisa mematikan yang lain. Ya, mematikan yang lain. Banyak masalah-masalah yang muncul dengan modernisasi. Ya, baik dalam bidang pekerjaan, terutama dalam bidang pekerjaan yang saya contohkan tadi. Ya, dengan adanya modernisasi, contohnya misalnya di perbankan, bank tidak mesti lagi harus menggaji teller. Sudah mulai sekarang setoran tunainya melalui ATM. Ya, nggak perlu kan? Satpamnya juga nggak nyampe, nggak harus standby di situ, enggak. CCTV cukup selesai. Itu. Jadi itu masalah ya Dewi. Banyak masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Ya. Apalagi teman-teman, ya, termasuk saya juga. Makanya Islam mengimbangi dengan apa? Dengan ikro. Ikronya itu sepanjang masa. Belajarnya itu sepanjang masa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti peradaban.
Karena peradaban ini setiap hari, setiap bulan, setiap minggu selalu berkembang. Contoh kecilnya misalnya handphone. Misalnya. Samsung saja sekarang sudah S berapa? Samsung, HP Samsung itu S7 apa S8? S21 ya. Hah? S21? Series terbaru ya? Iya, yang seri terbarunya. S berapa sudah? Hah? 21. 21. Kamu S1 aja nggak selesai ya kita ya. Baru mau mulai S1-nya ya. Samsung aja sudah seri 21 ya enggak? Itu contoh dari perkembangan dan problem-problem dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya ini yang menjadi masalahnya nih untuk umat Islam ya enggak? Umat Islam dalam bidang teknologi, dalam bidang politik, ekonomi ya enggak? Dengan kemajuan-kemajuan seperti ini, bisa nggak kita menyeimbanginya? Bisa nggak kita masih menjadi pemain? Ya, gitu. Ya. Makanya pada orasi ilmiah wisuda kemarin sangat menarik sekali itu ya, yang disampaikan oleh Pak Erzaldi ya. Sarjana mensarjanakan masyarakat desa. Jadi di situ tantangan yang sangat dititik beratkan oleh Erzaldi itu adalah tingginya angka pernikahan dini, tingginya angka putus sekolah. Ya. Nah, yang domainnya ya banyak orang Islam. Ya, banyak orang Islam. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Makanya pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang digagas oleh Pak Menteri saat ini sangat luar biasa ya, Ndak. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Di situ memberikan peran kepada mahasiswa untuk mendedikasikan dirinya di masyarakat. Silakan kalau lainnya ada mau menambahkan, silakan. Silakan kalau masih ada yang mau menambahkan. Kalau memang sudah nggak ada lagi, nggak apa-apa kalau mau di off. Berhubung waktu yang sudah hampir selesai, maka izin saya untuk mengakhiri Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada teman yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Jangan keluar dulu. Tolong aktifkan videonya. Kita foto dulu. Aktifkan videonya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, ini halaman 1 ya. Dulu halaman 1. Halaman 2. Yang halaman 2 siap-siap ya. Aktifkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya pada teman-teman pada malam hari ini. Minggu depan kita tatap muka ya, 11-12. Itu dibagi kelompok ya, Pak? Ya, atau jadi gimana? Minggu depan itu yang presentasikan kelompok 7.
Ya. Nah, kelompok 7 saya berharap hadir semua minggu depan. Ya. Nah, teman yang hadirnya itu nanti absen, nanti saya kirimlah ke WA grup ya, nanti absensi dari nomor 1 sampai 25 ya, nanti hadir ya. Terus nanti yang pertemuan 12-nya kelompok 8 absensi dari 26 sampai 47. Nanti saya foto, besok saya kirim di grupnya ya, di minggu depan ya. Oh, Pak. Ya. Pak, jadi teknisinya yang absen yang kata Bapak yang pertama tadi itu masuk offline ya kan? Iya. Ya, yang sisanya itu minggu depan. Jadi yang pas malam hari yang pertama itu, yang sisanya itu jam kosong dong? Ikut online. Oh, online. Online. Jadi nanti saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang online, nanti diskusinya melalui WA group. Jadi nanti materinya di-share seperti ini tadi ke kelompok ya, dari kelompok ke WA group di-share. Nah, nanti dari WA group itu teman-temannya bisa mengomentari dari materi yang disampaikan secara apa namanya online tadi. Ya. Nah, nanti pertemuan ke-12 itu juga sama, yang presentasi nanti kelompok 8. Nah, yang 1 sampai 25 yang enggak hadir nanti saya suruh kirim ke situ. Ya, jadi bisa mengikuti seperti itu. Ya. Gitu ya Lilo ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya atas kebersamaannya ya. Mohon izin untuk kita keluar dari room ini. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.